Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, a'azakumullah, para sahabat di dunia maupun di surga insyaallah. Sesuai dengan judul yang telah disampaikan tadi, insyaallah kita akan masuk ke usul atau pokok-pokok dalam memanah serta cabangnya dan macam-macam atau jenis-jenis furusiah. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu satu hadis dalam Tarikh At-Tabari tentang orang yang pertama kali memanah. Bisa dilihat dalam Tarikh At-Tabari diceritakan bahwa innallaha subhanahu lamma amara Adama bizira'ah. Jadi ketika dulu Nabi Adam diturunkan di bumi dan diperintahkan pertama kali itu untuk bercocok tanam. Mas Dodik mencangkul ya, menanam benih ya. Hina uhbita ilal ardi, ketika dia diturunkan di bumi, minal jannah fazaro'a, akhirnya dia menjadi petani. Ketika menjadi petani, arsalallahu ta'ala ilaihi ta'iraini ya'kulani ma zara', Allah mengutus dua burung yang memakan hasil pertanian dari Nabi Adam. Wa yukhrijani ma badara, dan burung-burung itu mengeluarkan benih-benihnya, jadi gagal panen akhirnya. Fasyaka dzalika ila Allah Ta'ala, akhirnya Nabi Adam mengeluh lapor pada Allah, sudah nanam benih tapi nggak berhasil ya. Fa'ahbata alaihi Jibril wa biyadihi qausun wa witrun wa sahman, akhirnya Allah menurunkan malaikat Jibril dan di tangannya ada qaus ya, busur, wa witr, dan tali witer ya, apa namanya? String. Wasahman, dan dua anak panah. Faqal ya Jibril, faqal, maka berkata Nabi Adam, ya Jibril, ma hadza, apa ini? Wa atahul qausa, akhirnya malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Adam busur tadi. Qal, kemudian malaikat Jibril berkata, hadhihi quwwatun minallahi ta'ala, ini adalah kekuatan dari Allah Ta'ala. Wa atahul witr, dan diberikanlah kepada Nabi Adam witr, stringnya tadi. Wa qala hadhihi syiddah minallah, inilah bahaya dari Allah, kekuatan atau bahaya dari Allah. Tsumma atahu sahmaini, kemudian diberikanlah dua anak panah, arrow ya, nabel ya. Faqal ya Jibril ma hadhihi, faqal hadhihi nikayatullahi ta'ala, inilah penghancur ya, penghancur yang Allah berikan. Wa 'allamahu ar-ramya biha, akhirnya Nabi Adam, malaikat Jibril diajarkan Nabi Adam cara memanah. Faroma bihima at-ta'iraini, akhirnya Nabi Adam membidik memanah dua burung tadi. Faqatalahuma, dan berhasil membunuh keduanya yang sering menghancurkan panennya ya, pertaniannya. Wa surra bidzalik, dan Nabi Adam senang, surur ya, senang bisa memanah dan mengenai dua burung tadi ya. Tsumma sara ilmu rami, kemudian jadilah ilmu memanah itu ila Ibrahim al-Khalil, sampai diwariskan kepada Nabi Ibrahim al-Khalil. Tsumma ila waladihi Ismail, kemudian sampai Nabi Ismail. Wa qad thabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala linafarin man aslama urmu, memanahlah kalian Bani Ismail, wahai anak turun Ismail, fa in abakum kana romian, karena sesungguhnya bapak kalian itu adalah pemanah. Jadi bukan pelaut ya. Bukan pelaut. Jadi memanah itu warisan para nabi-nabi dan orang-orang soleh terdahulu ya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Oke,
Kita masuk ke pasal ke berapa ini? 171. Wal furusiyah arba'atu anwa. Furusiyah itu ya, kita masuk ke inti daripada kitab ini. Ada 4 jenis ya. Yang pertama ahaduha rukubal khayli wal kirra wal farra biha. Naik kuda wal kirra dan menyerang. Naik kuda sambil menghujam musuh, menghujam ya. Menyerang musuh wal farra biha dan mundur, nyerang, seperti tekniknya Khalid bin Walid saat perang Qadisiyah melawan Persia ya. Terus di tentaranya Khalid bin Walid diberikan bantuan padahal cuma beberapa kuda, dan dikira oleh tentara Iran, tentara Persia itu loh, tentaranya Khalid bin Walid kedatangan bala tentara terus. Wah, akhirnya kalah, akhirnya mereka mundur. Ya. Itu kirra wal farra. Ya, teknik ya. Atsani yang kedua ar-ramyu bil qausi. Ya, furusiyah jenis yang kedua adalah memanah dengan qaus, dengan busur. Atsalitsu yang ketiga al-muta'anah birrim, menusuk dengan tombak. Yang terakhir ar-rabi al-mudawarah bisaif, memutar bisaif. Saif itu apa? Pedang. Jadi perlu diputar. Kayak Pak Kirno kemarin. Jadi nggak cukup naik kuda kemudian kudanya lari kemudian semangkone kebelah sendiri, nggak, harus diputar gini. cuma gini doang nggak boleh diputar. Mudawarah itu memutar dengan saifnya. Faman istakmalaha istakmalal furusiyah. Barang siapa yang menguasai 4 hal ini, maka sungguh dia telah menyempurnakan furusiyah. Ya. Apa saja 4 hal tadi? Naik kuda, memanah, terus menombak. Yang keempat, memutar pedang. Panah pakai kuda, pakai pedang, tombak, lengkap sekali ini. Tetapi perlu diketahui walam tajtami'u hadhil arba'ah 'alal kamal illa li guzatil Islam. Dan tidaklah dikumpulkan 4 hal ini dengan sempurna kecuali dimiliki oleh para pejuang-pejuang Islam. Orang-orang kafir tidak ada yang menguasai ini. Karena ini ilmu orang Islam. Wa fawarisuddin, dan ahli menunggang kuda dalam agama Islam. Siapa mereka? Wahumus sahabah radhiyallahu anhum. Jadi golongan yang paling sempurna dalam menguasai 4 teknik, 4 jenis furusiyah tadi adalah sahabah. Wandofa ila furusiyatihim al-khailiyah furusiyatul iman wal yakin. Dan ditambah teknik furusiyah mereka mempunyai furusiyatul iman wal yakin. Selain memang orang menguasai teknik-teknik berperang, juga keimanan, keyakinannya sangat kuat kepada Allah. Wat tanafusu fis syahadah, dan berlomba-lomba mati syahid. Berlomba-lomba mati syahid. Ini enggak ditemui di tentara-tentara selain Islam ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang-orang Islam itu mengharapkan di sisi Allah apa-apa yang tidak mereka harapkan. Mereka mati, habis sudah kenikmatan dunianya. Ya, sedangkan orang Islam mati, apalagi syahid, akan mendapatkan balasan yang lebih kekal dan baik di akhirat. Wa badlu nufusihim fi mahabbatillahi ta'ala wa mardatihi. Dan mereka mempersembahkan jiwa mereka untuk kecintaan pada Allah dan keridhaannya. Falam yakum lahum ummatun minal ummah albattah, maka tidaklah mereka berperang dengan umat, dengan orang-orang yang diperangi mereka. Wala harabu ummatan qat, dan tidaklah mereka memerangi suatu umat illa wa qaharuha, kecuali pasti sahabat mengalahkan mereka. Wa adzaluha, dan menghinakan mereka. Wa akhadhu binawasiha, dan mengambil ubun-ubun mereka, membinasakan mereka semua. Ya. Ini rahasia kemenangan para sahabat. Ya. Falamma dha'ufat hadhil asbab,
fi man ba'dahum, maka ketika lemah sebab-sebab tadi ya, sebab kekuatan dari fisik dan kekuatan jiwa ya, iman dan keyakinan dan berlomba mencari syahadah, ketika ini faktor-faktor ini lemah, litafarruqiha fihim, karena berpecah belah di antara mereka orang-orang setelah sahabat, wa adamu ijtima'iha, dan tidak terkumpulnya dan tidak berkumpulnya mereka, tidak bersatunya mereka, dakhala alaihim minal wahni, maka mereka kemasukan penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia dan takut mati. Ini kosok baleni sahabat zaman dulu. Aku kosok baleni itu apa? Sebaliknya, kalau dulu menghinakan dan menganggap remeh dunia dan cinta mati syahid, adapun sekarang senang dunia dan takut mati syahid. Wa dha'f, dan kelemahan, bihasabi ma'adimuhu min hadhil asbab, dengan kadar kiranya yang mereka hilang dari sebab-sebab tadi, maka hilang pula kekuatan umat Islam. Wallahul musta'an. Baik. Sekarang faslun fi adadi usulir rami wa furu'ihi wa ma yuhtaju ila ta'allumihi, tentang pokok-pokok memanah, atau bisa juga sebagian menamakan rukun-rukun memanah, wa furu'ihi, dan cabang-cabang memanah. Ya, ada pokoknya, usulnya. Usul pokok itu kenapa dikatakan usul? Karena tidak akan bisa memanah kecuali terkumpul pokok-pokoknya ini. Ya. Wa ma yuhtaju ila ta'allumihi, dan apa yang dibutuhkan untuk kita mempelajarinya. Kita baca ya. Falladhi ijtama'at alaihi rumah minal umam. Jadi yang rumah para pemanah di umat ini, mereka ijtama'at, bersepakat, berijma', konsensus ya. Anna usular romyi khamsah, bahwasanya usul pokok dan rukun memanah itu ada 5. Jama'uha ba'duhum fi qawlihi, maka dikumpulkan dalam satu syair, ar-ramyu afdalu ma awsar rasulu bihi wa asja'un nasi man birramyi yaftakhiru arkanuhu khamsatu al-qabdu awwaluha wal aqdu wal maddu wal itlaqu wan nadharu. Ya, dihafalkan je? Bait syair ya, cuma 4 baris ya. Ar-ramyu afdalu ma awsar rasulu bihi. Memanah adalah sebaik-baiknya hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Masya Allah, ini ternyata ada sunnah mu'akadah ya, yang terkadang kaum muslimin terlupakan, terlenakan ya. Wa asja'un nasi man birramyi yaftakhiru, dan orang yang paling asja', syaja'ah, pemberani, dan paling berbangga adalah orang yang menguasai romi, memanah. Arkanuhu khamsah, rukunnya ada 5. Al-qabdu awwaluha, yang pertama apa? Qabdoh, genggaman yang kencang ya. Wal aqdu, akad itu kuncian. Wal maddu, dan tarikan. Wal itlaqu, dan lepasan. Wan nadharu, dan bidikan. Udah itu aja materinya. Belum ke cabangnya ya. Kenapa dikatakan rukun? Karena kalau tidak terkumpul 5 hal ini nggak bisa manah ya. Nggak ada qobet contohnya. Sulit memanah ya. Nggak bisa manah, nggak ada qobet. Terlahir nggak punya telapak tangan. Mana bisa manah? Wal aqdu, nggak punya jari contohnya. Jadi ini nikmat yang luar biasa ya. Perlu dijaga ini. Kita oleh Allah terlahir mempunyai fisik yang sempurna, maka kita manfaatkan dalam taat kepada Allah. Ya. Wal maddu wal itlaqu wan nadharu ya. Mat tadi apa mat? Tarikan, itlaq, pelepasan, nadhar ya. Nadhar membidik ya.
Bukan nadhar akhwat ya, tapi nadhar bidikan. Ya. Beda ini, beda. Tetapi ada sebagian dari para ulama pemanah menjadikan usulnya itu 4. Wa ja'alaha ba'duhum fi arba'ah. Ada yang menjadikan 4. Rukun memanah itu cuma 4. Wa jama'ah fi qaulihi, dan dikumpulkan dalam syairnya, ya sa'ili an usulir ramyi arba'atun al-aqdu wal qabdu wal itlaqu wan nadharu. Wahai orang yang bertanya tentang usul memanah arba'ah, ada 4. Al-aqdu, kuncian, wal qabdu, genggaman, wal itlaq, pelepasan, wan nadhar, dan bidikan. Ya, jadi dengan mengetahui ini kita tahu falsafah dari memanah. Biar enggak kayak perkataan apa Mas Anjrah, biar enggak asal jebret-jebret. Tahu ini ternyata ada pelajarannya ya. Ada usulnya. 4. Tadi kan 4. Berarti yang enggak ada apa ini? Al-mat. Mat itu apa? Tarikan. Mat itu kenapa enggak dimasukkan? Walam ya'udda min hal mat. Mat ya, tarikan enggak dimasukkan ke pokoknya. Awalnya seperti itu. Fastudrika alaihil mat. Maka setelah itu ditemukan mat. Tarikan itu memang masuk rukun, fa'innahu minal arkan. Karena nggak bisa mana kalau nggak ada tarikannya. Mat itu tarikan ya, bukan ngematke ya. Ngematke ini nadhar ya. Ya. Wa qala akharun, ada juga mengatakan usuluhu arba'ah. Jadi rukunnya, pokoknya itu ada 4. Wa furu'uhu tis'ah. Cabangnya 9. Wa kamaluhu khoslan. Penyempurnanya 2 hal. Jadi berapa? 4 tambah 9 tambah 2 berapa? Berapa? 16. Yakin ya? Yang tertulis di sini. Fal majmu' khamsata asyara khoslah. Maka dikumpulkan ada 15. Ya, pokoknya 4, cabangnya 9, penyempurnanya 2. Apa saja itu? Man istakmala ilmaha wa amalaha istakmala ilmar ramyi. Barang siapa yang menyempurnakan, mempelajarinya dan mengamalkannya, dia telah menyempurnakan ilmu dalam memanah. Wa nahnu nubayyinuha, dan akan kami jelaskan di sini. Ya. Apa saja 15 hal itu? Fal aslul awal, pokok yang pertama, rukun yang pertama, al-qabdu alal qaus. Menggenggam erat kausnya. Kalau Pak Bilal gini, kalau kita gini, nggak masalah, kanan kiri oke semua. Wathani al-aqdu. Akad apa tadi? Kunciannya. Ini masih ke rukunnya ya. Wathalith nadhar, bidikan, warabi itlaq, pelepasan. Ini 4 asalnya, 4 pokoknya. Wa amal furu, adapun furu'nya tadi berapa cabangnya? 9. Al-awal yang pertama, al-maddu ala istiwa wa tarafuq. Jadi di 15 ini mat itu dijadikan furu, bukan pokoknya, cabangnya. Al-maddu, tarikan, ala istiwa. Istiwa itu lurus. Wa tarafuq, dan pelan-pelan. Tarikannya slow. Apa? Lembut apa? Soft. Tarikannya soft, kayak Mas Dodi tarikannya soft banget, Masya Allah. Saya kalau lihat dari belakang itu seneng banget. Padahal ada istrinya Mas. Waduh, maaf. Ya. Ala istiwa ya. Jadi tarikannya itu istiwa. Istiwa itu lurus. Genggaman, siku lurus semua. Ini istiwa ya. Kalau masih menceng berarti orangnya. Ya, istiwa ya. Insya Allah kena. Kalau terkumpul 15 ini insya Allah kena biidznillah. Wathani yang kedua, ma'rifatu miqdari qausihi liyakun ala basirah minar ramyi bihi. Mengetahui kekuatan busurnya. Berapa LPS sih? Aduh. Jadi harus tahu kekuatan busurnya.
Maksudnya apa? Jangan terus nggak tahu kekuatan busur ya. Cuma LBS kecil mungkin dibuat mana jarak berapa? 70 kilo. 70 meter ya. Ya mustahil ya. Walaupun nggak ada yang mustahil, tapi itu hampir mustahil. Ya dia nggak mengetahui kekuatan busurnya. Ya. Itu yang kedua. Ala basirah, supaya dia tahu, dan dia bisa mengumpulkan nih potensi kenanya besar nggak itu. Wathalithu yang ketiga ma'rifatu miqdarul witr fihi, mengetahui kekuatan witr. Witr itu apa tadi? Stringnya. Stringnya juga harus kuat. Ya. Warabi yang keempat ma'rifatu miqdari fuqas sahm, mengetahui kekuatan atau tempatnya fuqas sahm itu apanya itu? Dimagnya. Naruh dimagnya jangan sembarangan. Kayak saya kemarin tuh nggak pas naruhnya, akhirnya kena tangannya, melicat terus ya. Kebalik juga ada gitu. Ya. Wa huwal gharat alladhi yuj'al fihi al-witr ya. Jadi batasan yang dijadikan di witernya itu dimagnya itu ya. Wal khamis yang kelima, ini ditulis ya, nanti ada ujiannya insyaallah. Uji kompetensi. Nanti lihat di YouTube-nya nanti. Wal khamis yang kelima ma'rifatu miqdari sahm, mengetahui kekuatan sahamnya. Sahm, anak panahnya. Anak panahnya tahu. Jadi harus cocok antara busurnya dan anak panahnya, ditimbang ya. Beratnya berapa ya? Paling bagus itu yang paling berat atau paling ringan, Pak Bilal? Paling kasar yang sesuai dengan pas. Yang sedang-sedang, yang tahu berapa beratnya itu ya para boyer itu, dan orang yang sudah pengalaman ya. Ya. Wasadis yang keenam ma'rifatu qadri quwwatihi huwa fi nafsihi, mengetahui kekuatan dirinya, badannya. Kalau kuatnya baru LBS 30-40 ya jangan 70 ya. Itu menyiksa diri. Akhirnya dia jadi kapok nanti akhirnya. Jadi waduh kok mana wangel menarik ya, salah yang ngambil busurnya kamu. Atau seperti Beprembo kemarin, kekuatannya besar tapi pakai LBS kecil langsung patah itu, kelek gitu. Aduh ini juga. Mana kan busurnya habis. Ya. Harus tahu kekuatan dirinya sendiri ya, ditimbang dengan busurnya. Wasabi yang keempat. Wasabi yang ketujuh apaan ya? Sabi itu 7. Hayatul julus wal wukuf. Posisi duduk dan berdiri. Posisi duduk dan berdiri. Madzhabnya masing-masing ya. Ada yang depan, menyamping, antara samping depan, dan juga duduk ya. Duduk itu apa khusus jemparingan ini saya kira juga enggak dulu. Enggak juga. Memanah dengan berduduk, enggak dikhususkan jemparingan doang ya. Besok lomba duduk mana? Ah, boleh. Bisa. Boleh, ya. Tapi harus ada teorinya juga, enggak sekedar duduk nanti silo semua. Iya. Atsamin yang ke-8 qasdul isobah lal bu'at. Lah ini qasd tujuannya itu isobah, kena. Lal bu'at bukan jauh-jauhan. Penting kenanya dulu. Kalau sudah kena ya jauh-jauh nggak masalah. Yang penting kena. Jangan jauhnya dulu tapi nggak kena semua ya. Qasdulnya qasdul isobah. Tujuannya biar kena. Dari 10 meter dulu, 20, 30, 40 ya sampai selanjutnya. Watasi yang ke-9 an-nikayah. Nikayah itu maknanya bukan nikah ya. Nikayah itu penghancuran. Menghancurkan. Jadi kekuatan lebih mana yang lebih menghancurkan musuh itu. Jadi ada kalanya busur anak panah kena ke musuh tapi kena gitu doang. Boleh ngopoy.
Nggak ada nikayahnya, itu nggak manfaat ya. Kena udah dimatke, ceplik. Ngopoin. Menghancurkan musuh ya. Damage kalau dalam game itu damage-nya berapa? Damage-nya betul. 9 ya. Itu 9 ya. 9 tambah 4 sudah berarti 13 kurang 2. Wa amal khoslatani latani bihima tamamu. Adapun dua hal yang dengan duanya sempurna memanah itu, wa huma malaku amrihi, yaitu dia bisa memiliki dirinya, memiliki jiwanya, yaitu apa? Fassabaru wattuqa, sabar dan takwa. Ya, ini termasuk furu tapi paling penting ya. Karena sabar itu ya biar nggak tergesa-gesa, biar benar-benar kena. Tunggu berapa detik Mas Dodi? 8 detik. Sudah ditunggu temannya. Lama banget ini. Selanjutnya 8 detik nabelnya 50 Mas. Astagfirullah, ranu mangsa ditunggani. Biasanya guys kari dewe. Lah ya sabar. Ternyata mengujinya dia sabar. Wattuqa dan ketakwaan. Nah, inilah asas ketakwaan yang menjadikan memanah kita menjadi berpahala ya. Dilandasi ketakwaan. Wa hadza kalamun hasanun jiddan, dan inilah kalam yang sangat baik ya. Ini 15 tadi ya. Kedua akhirnya itu berarti satu sabar, satu takwa. Iya, duanya. Satu sabar, satu takwa ya. Jadi pas 15. Sekarang kita ke mazhabnya Pak Bilal. Wa qala Thaifah arkanu rami arba'ah. Rukun mana ada 4. Yang pertama as-sur'ah, cepat. Yang kedua wasiddatur ramyi, kuat. Wal isobah, tepat. Wah, ini mazhabnya Pak Bilal. Kuat, cepat, tepat. Tapi 3 itu, kurang 1 lagi. Wal ihtiras. Ihtiras itu hati-hati. Hati-hati. Farrami alal haqiqah. Pemanah sebenarnya itu man kamulat fihi hadhil arba'ah. Orang yang sempurna di dalamnya 4 hal ini. Ya, cepat, kuat, tepat, hati-hati. Jangan manah kemudian kayak saya tadi kena pohon pisang Mas ya. Alhamdulillah Mas Dodi enggak di situ, saya tadi syukur banget tadi. Wa kullu wahidatin minha muhtajah ila akhwatiha, dan setiap satu-satunya tadi cepat, kuat, tepat dan hati-hati ada akhwat-akhwatnya, ada cabang-cabangnya. Kama yahtaju ar-ramyu ila arba'ah, sebagaimana juga pemanah itu butuh 4 hal, al-qaus, al-witr, wasahm, warrami, yaitu busur, kemudian stringnya, kemudian anak panahnya, dan romi, pemanah itu sendiri. Ya. Terakhir ya, menutup majelis kita di malam hari ini insyaallah cukup ya 15 tadi. Falau kana sahmur rajul musiban wa lam yakun munkiyan lam yu'thir. Seandainya anak panah seseorang musiban kena musuh, walam yakun munkiyan tapi enggak melukai sama sekali, lam yu'thir, enggak ada pengaruhnya, enggak ada faedahnya itu loh. Ya, itu yang pertama. Walau kana sahmuhu mankiyan, akan tapi bila anak panahnya itu benar-benar melesat dahsyat gitu, betul-betul bisa melukai, walam yakun musiban tapi enggak mengenai, lam yanfa, enggak bermanfaat juga. Ya, tapi intinya apa? Harus tepat, juga harus kuat, mengenai dan memberikan efek kehancuran pada musuh. Demikian teman-teman para sahabat pemanah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Intinya kita tetap istiqomah dalam sunnah memanah ya, karena ini adalah warisan dari Nabi dan orang-orang soleh sebelum kita, dan semoga memanah ini menjadi kurbah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperberat timbang amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Demikian, barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.